فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ambil pembahasan tentang syurut la ilaha illallah, demikian pula dalil-dalilnya. Bagi yang belum selesai menghafal, segera menyusul sampai pada dalilul qabul. Nah, kapan saja seorang yang mengucapkan la ilaha illallah memenuhi ketujuh syarat tersebut, maka la ilaha illallah akan bermanfaat baginya secara hakiki. Bukan hanya bermanfaat di dunia untuk mencegah darahnya ditumpahkan dan hartanya dirampas, tapi juga akan menjadi sebab pelakunya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Cuma akhwan, di sana ada hal yang harus dipenuhi. Setelah 7 syarat ini diwujudkan, dia dituntut untuk istiqamah ala tauhid hattal mamat. Tanpa itu ia tidak akan bermanfaat. Seorang di awal hidupnya telah memenuhi syarat-syarat itu tapi kemudian murtad atau melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka tidak bermanfaat. Makanya setelah pembahasan syurut la ilaha illallah, kita akan masuk pada pembahasan apa? Nawaqidul Islam. Menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia berupaya memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah agar ucapan la ilaha illallahnya bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu harus istiqamah, harus menjaga diri agar mati di atas keislaman dan tidak terjatuh dalam nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman. Tentang hal ini Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah mengisyaratkan ikhwan ketika beliau membahas tentang hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata di sini berarti ada apa? Syaratul wafah 'alal iman. Dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan itu dia harus mati di atas keimanan. Siapa saja yang mati dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah maka akan masuk ke dalam surga. Demikian pula pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang masyhur, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah maka akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan syaratul wafati alal iman hatta yastahiqqa dukhulul jinan. Bi wa'dillahi ta'ala wahdah. Baik. Ini berkata Imam Al-Baihaqi ketika menyebutkan 2 hadis tadi. Pada hadis Utsman kata beliau fil khabari tsalits war rabi', maksudnya hadis Utsman dan Mu'adz, syaratul wafati 'alal iman hatta yastahiqqa
dukhulal jinani biwa'dillahi ta'ala jadduh wa billahi taufiq. Sebagaimana dalam kitab Al-I'tiqad lil Baihaqi. Berarti ini poin penting akhwan untuk ditambahkan. Setelah seseorang memenuhi 7 syarat dari syarat la ilaha illallah, maka ada poin berikutnya yang harus dia wujudkan, yaitu istiqamah di atas tauhid dan wafat di atas keimanan. Untuk istiqamah sehingga dia bisa mati di atas tauhid, di atas keimanan tersebut. Nah, kenapa? Karena yang menjadi penentu keselamatan seseorang adalah penutupan hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung dengan penutupan hidupnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akhwan memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang bertakwa, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ini tuntutan untuk istiqamah agar bisa mati di atas Islam. Tayyib. Dan di antara dalil yang tegas ikhwan dalam hadis-hadis yang menunjukkan tentang tuntutan untuk istiqamah, dan seorang jika ingin la ilaha illallahnya bermanfaat baginya untuk betul-betul menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, agar bisa mati di atas Islam. Beberapa hadis di antaranya hadis tadi diingat-ingat, hadis Utsman, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Juga hadis siapa? Mu'ad ditambahkan. Hadis Mu'ad bin Jabal dalam riwayat Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian yang ketiga hadis Abi Dzar, muttafaqun alaih. Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah. Nah, pada hadis ini terkumpul apa yang kita pelajari secara keseluruhan, ikhwan. Hadis Abi Dzar muttafaqun alaih. Ma min 'abdin qala la ilaha illallah. Tidaklah seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan la ilaha illallah dan apa? Memenuhi syarat-syarat yang 7 yang kita pelajari kemarin. Paham? Nah, kemudian ada tuntutan setelahnya. Setelah dia bersaksi mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, memenuhi syarat-syaratnya, tidak berhenti di situ saja. Tapi dituntut summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Kemudian dia mati di atas hal tersebut, yaitu mati di atas persaksian la ilaha illallah, mati di atas tauhid, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Hadis siapa tadi ini? Jabir. Hadis Abi Dzar rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ini ditambahkan. Siapa saja atau tidaklah seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas hal itu kecuali akan masuk ke dalam surga. Dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah kita ambil dalam Sahih Muslim, dan hadis yang muttafaqun alaih. Man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar.
Wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Menunjukkan harus istiqamah di atas tauhid. Siapa saja yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali. Walaupun sebelum itu dia memang memenuhi syarat, tapi adanya fitnah jadi murtad, menyekutukan Allah, melakukan syirik, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Wa qultu ana, dan Ibnu Mas'ud mengatakan siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka mesti akan masuk ke dalam surga. Nah, ini beberapa hadis yang paling sharih dan tegas ya ikhwan. Nah, seandainya cuma menghafal itu tok, maka cukup, yaitu hadis Abi Dzar. Hadis Abi Dzar dalam Sahihain. Nah, di situ terkumpul man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, tsumma mata ala dzalik, kemudian mati di atas kalimat tersebut. Jadi tidak hanya sekedar sebagian umurnya saja yang mempersaksikan la ilaha illallah, tapi harus keseluruhan, sampai sampai kematiannya, sampai datang kematian dia di atas tauhid. Nah, ini tuntutan istiqamah di atas tauhid sampai mati ya kawan. Makanya kapan saja seseorang di pertengahan hidupnya sebelum kematian kok dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia dihukumi murtad. Nah, dari situ kita ketahui hubungan erat antara bab syurut la ilaha illallah dengan bab nawaqidul Islam. Baik, bab pembatal-pembatal keislaman, agar kita tahu bahwasanya syarat la ilaha illallah yang diupayakan untuk dipenuhi, setelah itu seorang harus berjaga-jaga. Jangan sampai dia terjatuh dalam hal-hal yang membatalkannya. Karena kapan saja dia melakukan pembatal-pembatal tersebut, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak akan memberikan kemanfaatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada bab tersebut, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita baca dulu matannya untuk dihafal. Qala rahimahullahu ta'ala i'lam anna nawaqidul islami 'asharatun. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Baik, ada pun penjelasannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad. Yang belum selesai hafalan syurut harus dikejar ya, jangan sampai ketinggalan lagi, karena beberapa orang banyak yang ketinggalan ketinggalan ketika pelajaran kitab tauhid, akhirnya tidak menyelesaikan kitab tersebut. Nah, sayang, karena kesempatan ketika kita menghafal sambil mempelajarinya itu akan memudahkan. Bahkan lebih bagus lagi kalau matan yang mau dipelajari itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sudah dihafal, kemudian dia akan akan menyerap apa yang dijelaskan lebih kuat. Karena dia sudah hafal dulu, kemudian dia dengarkan pelajaran untuk memasukkan pemahaman pada apa yang dihafalnya. Naam, naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.